Lupakan sejenak kemenangan Indonesia 3-0 atas Timor Leste. Karena John Hetman sepertinya belum mengeluarkan kekuatan terbaik timnas Indonesia saat ini. Di mana saat melawan Timor Leste, Garuda mengalami perubahan rotasi besar-besaran di awal pertandingan. Tapi percayalah, pada saat menghadapi Vietnam nanti, John Hetman akan menyiapkan tim terbaiknya untuk laga yang akan diprediksi jauh berbeda. Kita tahu bahwa Tom Hai siap kembali untuk menjadi pengatur atau jenderal lapangan tengah dan Sen Patinama sedang berada dalam performa terbaiknya. Apakah Vietnam datang ke Pakansari dengan tekanan besar setelah mereka gagal menang saat menjamu Singapura? Dan seperti apa kira-kira rotasi yang akan dilakukan John Hetman nantinya? Mari kita bedah sobatku, duel panas preview match laga antara Indonesia versus Vietnam di AFF 2026. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. Sobat-sobat Papa Tola Football, video ini tidak akan terlalu panjang, ringkas saja. Kita langsung straight to the point saja ya. Bahwa John Hetman memang di saat menghadapi Kamboja melakukan perubahan pada saat melakukan pertandingan menghadapi Timor Leste. Di mana di babak pertama dia merubah 6 pemain line up ya dari saat menghadapi Kamboja. Dan hasilnya terlihat bagaimana Indonesia meskipun menguasai penguasaan bola tapi tidak punya skema serangan yang baik. Dan terbukti di babak pertama tidak ada gol sama sekali saat Indonesia menghadapi Timor Leste. Barulah kemudian di mana pemain-pemain berikutnya ditampilkan, Egy Maulana dan yang lain-lain menggantikan Wahyu, menggantikan Brave Fatari ya. Itu yang kemudian membuat perubahan terjadi di babak kedua. Dan di situ Indonesia menang 3-0. Sobat-sobatku, untuk menghadapi Vietnam nanti momentum memang berada di Indonesia ya. Artinya timnas kita mendapatkan momentum yang bagus. Secara mental kita baru saja menyelesaikan 2 pertandingan dengan 2 kemenangan. Tapi cara Indonesia menang melalui kemenangan ini mengalami perubahan. Saat melawan Kamboja, Garuda begitu agresif dan produktif. Tapi saat menghadapi Timor Leste, timnas Indonesia justru menunjukkan sisi lain. Mereka sabar, tetap tenang walaupun lawan bertahan total. Meskipun kemudian baru bisa dijebol gawang Timor Leste di babak kedua. Sobat-sobatku, Vietnam mungkin tidak percaya saat mereka menjamu Singapura di kandang sendiri harus berakhir dengan skor 0-0. Dibandingkan pada saat mereka menghadapi Timor Leste dengan kepercayaan diri yang luar biasa ya. Bisa meraih kemenangan 7-0, namun di pertandingan kedua menghadapi Singapura malah mereka yang tertekan. Dan pertandingan saat Vietnam menjamu Singapura itu memang mereka sangat miskin peluang. Nggak tahu apa yang terjadi dengan pasukan Kim Sang-sik ini. Dia bahkan mengakui ya, pelatih Vietnam ini mengakui bahwa saat selesai pertandingan timnya benar-benar kesulitan katanya untuk menemukan sisi positif dari penampilan mereka. Dan ia juga menyampaikan bahwa staf pelatih dan para pemain ini perlu menggelar pertemuan untuk mengevaluasi ada apa. Karena kan mereka optimis nih menang melawan Singapura untuk modal menghadapi Indonesia. Tapi kenyataannya mereka malah bermain imbang 0-0. Dan Kim Sang-sik sadar bahwa Vietnam tidak dalam performa terbaik. Jadi secara taktik kalau kita nanti membandingkan taktikal ya. Kalau John Hetman mungkin tetap dengan formasi dasar 3-4-3 yang kemudian akan berubah menjadi 3-2-5 saat Indonesia menyerang. Dan kemungkinan Indonesia akan tetap memainkan penguasaan bola. Dan meskipun ritmenya pasti akan berbeda saat menjamu Vietnam nanti. Karena kita kan tahu bahwa Vietnam juga bukan tim yang akan bertahan sepanjang pertandingan. Justru kalau mereka kuasai bola, mereka pasti akan mengajak bermain terbuka. Dan disinilah nanti peranan diharapkan kembali dari Tom Hai dan juga Ivar Jenner ya. Dan kalau melihat penampilan mereka, sebenarnya Papa Tola percaya bahwa lini tengah nanti akan bisa dikuasai oleh Indonesia. Belum lagi nanti ada Sandy Walsh di defender kanan, Sen Patinama juga ya, atau Donny Tree.
Dan menurut Papa Tola secara kesiapan tim Indonesia lebih siap untuk menghadapi Vietnam nantinya dibandingkan Vietnam yang sudah saat ini mungkin merasa peluangnya menipis. Tapi kita jangan terjebak ya dalam situasi itu, karena bisa saja Vietnam akhirnya berani mengeluarkan kemampuan seluruh all out karena mereka tahu kalah 1-0 dengan kalah 2-0 sama saja. Mereka harus bisa merebut kemenangan, mencetak gol terlebih dahulu, kemudian meningkatkan percaya diri. Justru di situ nanti situasi akan sulit bagi Indonesia kalau strategi itu berhasil dimainkan oleh Vietnam. Kalau melihat penampilan Mitchell Baker di pertandingan menghadapi Timor Leste, dia baru mendapatkan perannya saat di babak kedua. Karena begitu di babak pertama Indonesia hanya bisa bermain passing-passing di wilayah sendiri, kemudian tidak kreatif dalam menjalankan serangan. Itu yang membuat Mitchell Baker juga akhirnya malah sering tidak berada dalam posisi target man ya. Dan kemudian di babak kedua ketika banyak terjadi pergantian kembali dilakukan oleh John Hetman, barulah penampilan Mitchell Baker kembali pada performanya. Dan Papa Tola berharap dia tetap bisa dimainkan nanti menghadapi Vietnam, karena bagaimanapun secara kualitas harus diakui bahwa Mitchell Baker jauh lebih baik daripada Jens Schreven. Nah, di mana nanti pertarungan ini akan menentukan? Karena kalau menurut Papa Tola penentuannya nanti akan terjadi di sayap sobatku ya. Di wing, baik sayap kanan maupun sayap kiri. Karena Vietnam memiliki kecepatan di sektor sayap, maka butuh bek kanan bek kiri yang benar-benar kuat, baik bertahan dan seimbang dalam membantu penyerangan. Dan siapa yang akan memenangkan duel flank nanti itu yang kemungkinan besar akan bisa menguasai pertandingan. Secara taktikal pelatih Vietnam ini Kim Sang-sik ya, kemungkinan dia tidak akan berani bermain terbuka, tapi ketika mendapatkan momentum dia akan berani bermain cepat. Dia tahu Indonesia punya hal yang sangat baik dalam transisi dan itu sangat berbahaya bagi Vietnam. Dan menurut Papa Tola kemungkinan Vietnam akan melakukan blok menengah. Mereka akan mencoba menguasai bola lebih lama untuk melihat celah dari mana mereka akan masuk untuk menyerang Indonesia. Sobat-sobat, pertandingan nanti akan berjalan berbeda, baik sewaktu menghadapi Kamboja, Timor Leste dan Vietnam. Akan ada tempo yang lebih tinggi, kemudian akan banyak juga terjadi benturan ya, akan semakin keras pertandingan menghadapi Vietnam nantinya. Dan disinilah faktor supporter, faktor Pakansari akan bisa memberikan kontribusi dan juga dukungan luar biasa bagi pemain, meningkatkan secara mental, secara moral, dan juga tentunya Indonesia akan bisa memberikan yang terbaik di hadapan pendukungnya sendiri. Sobat-sobat Papa Tola, duel taktik John Hetman dan Kim Sang-sik ini akan sangat menarik. Kita tunggu seperti apa kecerdasan mereka dalam meramu strategi tim. Kemudian akan kembali hal yang menarik kita tunggu seperti apa Tom Hai menjadi center permainan. Dan juga pemain-pemain yang lain ketika diberi kesempatan, Papa Tola berharap mereka bisa mengeluarkan permainan terbaik. Dan untuk John Hetman, Papa Tola berharap rotasinya jangan jangan besar-besaran lagi. Kalaupun terjadi pergantian pemain di babak kedua, cukup dengan 1-2 pemain dulu baru kemudian yang lain. Jangan sekali 4, jangan sekali 5 ya kan. Jangan sekali 6 dirubah seperti kemarin. Tapi waktu menghadapi Timor Leste, Papa Tola bisa memahami. Papa Tola sebetulnya juga mendukung apa yang dilakukan oleh John Hetman di babak pertama ya, ketika dia mengganti 6 pemain inti pada saat menghadapi Kamboja, diganti 6 di saat menghadapi Timor Leste. Tapi memang mungkin situasinya karena sekaligus mereka masuk belum klop ya. Oke sobat-sobatku, itu saja yang bisa Papa Tola prediksi. Dan mengenai skor, Papa Tola yakin Indonesia akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Terima kasih sobat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.